Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya ingin membongkar atau menservis ya lampu yang kemarin saya borong. Itu saya coba menyalakannya, siapa tahu nanti ketika sudah saya benarkan. Dan ada salah satu penonton yang dapatnya sama seperti saya. Semoga aja nanti video ini bisa jadi rujukan atau pengetahuan kalian ya yang mau service center, karena kemungkinan atau kebanyakan center itu yang rusak pada bagian baterai ya, rata-rata seperti itu. Nah, untuk lampunya sendiri kurang lebih seperti ini. Untuk pertama ini ada senter ya, ini waktu pembuktian konten kemarin ya, waktu saya review lampu yang beli kiloan itu dapat bagus dan stoknya sekarang sudah habis. Kemudian saya cari lagi, ketemu toko dari Surabaya yang katanya ini stok lama juga, jadi kemungkinan besar dapatnya barang mulus dan baru ya, tapi stok lama gudang yang artinya lama nggak kejual, jadi baterainya drop ya. Jadi ini senter mati, kurang lebih seperti ini ya. Terus yang kedua ada nih senter yang kiloan, saya salah satunya dapat seperti ini bentuknya, seperti lumba-lumba. Kemudian ada senter kepala guys ya, ini dari Sunpro mereknya seperti ini, dan ini pakai lensa Cree ya, terlihat ini lensa dalamnya, dan ini bisa zoom in dan zoom out ya. Nah, jadi ini bisa besar dan kecil, nah seperti ini. Kemudian ini waktu beli, cuma sekarang tokonya sudah nggak ada stoknya ya, terakhir saya beli cuma tinggal 2, tapi ada link alternatifnya ya, jadi mungkin bisa serupa cuma nggak mirip seperti ini, tapi bisa milih ya, lampunya nggak random seperti yang lain, ini random ya. Kemudian ada ini waktu beli yang 2 kilo untuk pengetesan pertama, ini masih mulus, masih ada plastiknya, dan di sini ada dimmernya ya. Kemudian ini versi yang sama seperti yang kecil ini, cuma ini yang besar aja. Dan ini yang terakhir yang saya borong 10 kilo itu ya. Nah seperti ini. Jadi mohon maaf kalau nggak muat frame ya. Jadi ini yang 10 kilo dan dapatnya satu merek, cuma hapus merek ya. Di sini ada tulisannya Reini mereknya, dan di sini semua LED mati ya, sudah saya coba nggak bisa nyala dan mau saya servis ya. Oke, saya mulai dulu dari yang paling mudah ya. Untuk yang pertama dari senter ini aja, mungkin kalian nggak familiar, mungkin kalian familiar dengan senter ini. Ini senter yang orang tua kalian kayaknya punya ya, hampir kebanyakan seperti itu. Orang-orang zaman dulu itu senternya seperti ini ya. Jadi dia ada senter bagian depan, kemudian di sini bagian panjeran ya. Jadi kalau mati lampu dia biasanya dihadapkan begini ya, yang nyala yang bawah. Kalau yang depan fungsinya untuk senter. Dan ini mati ya. Nah, cara membongkarnya ini buka dari depan dulu. Nah, kalau sudah lepas seperti ini, ada baut satu di bagian bawah sini ya, ini tinggal dilepas ya. Nah, kalau sudah lepas nih tinggal dibuka aja. Nah seperti ini. Mohon maaf ini dilepas juga ya. Nah ini tinggal diangkat. Oke. Nah ini kita bisa lihat dalemannya hanya seperti ini, rangkaiannya cukup sederhana. Ini area chargernya dengan ya, ini enggak familiar ya, pakai kapasitor 105K 250 volt. Kemudian ada aki sebagai daya tampungnya atau baterainya, kemudian baru ke lampu ya, tanpa adanya rangkaian. Kalau resistornya atau rangkaiannya mungkin sudah ada di PCB sini ya, di dalam sini. Oke, ini saya coba lihat dalemannya. Nggak bisa guys ya, ini sudah disolder, kayaknya nggak bisa lepas. Oke, saya pertama untuk melihat kerusakannya, ini kalian putus jalur baterainya ya.
Nah, ketika sudah kalian putus, ini jalur chargernya, ini nanti kalian lepas saja, nggak kepake. Kemudian ini jalur center. Nah, ini kalian coba dengan baterai lithium ya, untuk mengetes lampunya apakah masih nyala atau tidak. Ini saya pakai baterai lithium 1400 mAh ya. Untuk kutub positif dia ada hambatan 1 resistor. Untuk ukuran ohmnya saya kurang tahu ya. Ini kutub positif, kemudian ini kutub negatif. Nah, ini kalian bisa lihat untuk cahaya dia nyala ya. Kemudian saya coba saklar, ini kondisi mati. Kemudian saya saklar lagi, dia posisi senternya ya yang nyala. Dan kalau LED jadul biasanya dia pakainya LED center seperti ini ya, jadi ada yang besar ada yang kecil. Nah, ini yang rusak baterainya ya. Oke, ini tinggal kalian ganti baterainya ke lithium ya. Caranya ini untuk chargernya kalian putus juga, soalnya ini enggak kepake ya nanti. Nah, ini modul chargernya. Untuk penggantinya saya pakai modul TP4056 ya. Ini plus protect ya, nanti untuk proteksinya atau outputnya nanti ambil dari modul ini aja ya. Nah, di sini untuk perakitannya ini tinggal taruh tengah ya. Kemudian saya rakit dulu lah biar enak ya untuk jelasinnya. Soalnya nanti kalau rakitnya saya video lama sekali ya. Jadi saya harus memikirkan tempatnya juga. Nanti di luar video saya pikirkan ya. Kemudian kalau sudah jadi biar tahu dan enak tempatnya gitu. Mohon maaf kalau saya skip, ini sudah jadi ya. Ini saya jelaskan ulang ya. Tapi untuk pertama kalian pasang modul TP nya dulu, kalian pasin ya bagian chargernya. Untuk kepalanya nanti kalian lubangi seperti ini, kira-kira kalau ditutup nanti dia masuk ya. Nah, seperti ini biar pas. Kalau sudah kalian rakit baterainya, kemudian kalian pasang di modul TP. Saya kira kalian sudah mengerti lah kalau untuk merakit modul TP ya. Bagian baterai itu nanti lambangnya B main dan B plus ya, kalian masukkan sesuai kutub. Kemudian untuk outputnya tadi ya, yang pakai resistor dia masuk saklar, yang ditahan pakai resistor itu dia nanti masuk kutub positif dari output modul TP ini. Kemudian yang negatif ini yang tadi kabel warna hitam yang kalian putus dari akinya ya. Nah, ini sudah jadi, tinggal ditutup ya. Untuk ini saya nggak lepas biar nggak bolong ya, nanti kalau dilepas dia jadi bolong. Kemudian ini ditarik ke bawah. Nah, ini biarkan saja asal jangan dipakai ya nanti. Kemudian ini kalian pasang untuk lampunya sendiri. Mohon maaf saya lupa urutannya ya, sepertinya kayak gini dulu. Kalau ininya ya, kancingnya mana ini. Nah, kalau itu sudah, kemudian ininya, kemudian reflektornya, kaca, dan tutupnya ini ya. Nah, kalau sudah kuat seperti ini, tinggal kalian baut yang belakang tadi ya. Nah, yang ini kalian pasang juga. Oh ya, sebelum kalian pasang seperti ini, kalian uji coba dulu guys ya, takutnya nanti belum berhasil. Nah, ini saya pasang aja. Bukan karena saya yakin ya, tapi di luar video tadi sudah saya tes dan nyala. Oke, ini sudah jadi saklarnya, ini saya tes. Nah, ini untuk senternya normal, ini pakai lithium ya, insya Allah awet untuk dipakai jangka lama ya. Dan juga untuk proteksi chargernya dia sudah pakai modul TP. Nanti di sini kalau ketika pengecasan dia akan nyala warna merah ya, kalau sudah full nanti warnanya biru. Nah, nanti untuk cahayanya itu dia bisa tembus dari boxnya ini ya, karena boxnya ini dia bisa menembus cahaya. Jadi kalau dia nyala di sini nanti ya warna merah, kalau penuh ya warnanya biru gitu ya. Nah, ini sudah jadi senter yang pertama ya, ini sudah normal kalian pakai. Kalau kalian ordernya yang di toko Surabaya kurang lebih seperti ini untuk cara memperbaikinya ya. Oke, lanjut ke lampu yang kedua. Nah, di sini saya ingin mencoba lampu ini. Ini saya pinggirin dulu biar bersih ya. Oh ya, mohon maaf guys ya, lampu ini dia aslinya nyala, cuma dia tanpa baterai dari bawaannya.
ketika saya tes ininya masih berfungsi ya. Jadi kalau kalian mau ganti litium, ini kalian bongkar. Kemudian cara pemasangannya sama seperti senter ini ya. Tinggal kalian copot kabel akinya, kalian ganti dengan litium. Kemudian untuk modul chargernya nanti pakai modul TP lagi ya. Nah nanti kebanyakan nanti serba modul TP, jadi ini sangat cocok banget untuk pengecasan baterai litium ini ya. Jadi untuk ini saya skip aja karena memang lampunya nyala cuma nggak ada baterainya. Oke, lanjut ke lampu yang ketiga ya. Nah lampu yang ketiga saya punya ini yang waktu pertama kali beli yang 2 kilo, ini ada 2, nanti yang diperbaiki 1 dulu. Ini plus dimmer ya, jadi saya coba dulu itu saya putar ya, dia bisa redup dan terang. Kemudian untuk saklarnya juga jadi satu dengan dimmer, dan di sini ada LED indikator chargernya dan mereknya Sunpro. Oke, saya coba bongkar ya. Nah oke, ini sudah saya copot, saya longgarkan untuk skrupnya, ini tinggal ditarik. Nah di sini terlihat ada rangkaian untuk step down ya ke 5 volt. Ini untuk charger HP mungkin bisa, cuma saran saya jangan dipakai, ini rangkaian lama ya. Jadi pakainya untuk lampu yang 5 volt DC yang pakai USB itu kan ada juga ya. Nah kemudian untuk dalamannya ini pakai 2 buah aki dengan kapasitas saya kurang tahu. Kemudian di sebelah kiri ini ada rangkaiannya, dan di sebelah kanan input AC nya. Oke, saya coba bongkar dulu akinya ya. Nah di sini pakai aki kering tanpa merek dan nggak ada tulisan apa-apa, polos saja, dan dirangkai secara paralel ya. Jadi ini kabelnya jumper aki 1 ke aki 2. Kemudian ini ada jalur yang putus dari modulnya. Oke, saya coba lihat dulu jalur yang putus, jalur mana ya. Sekalian saya putus juga bagian kabel akinya, karena kemungkinan ini akinya juga mati ya. Nah setelah saya lihat jalurnya, di sini ternyata ada tulisannya. Untuk yang kabel pink ini B- ya, artinya kabel ke negatif. Kemudian di pojok sini ada B+, ini jalur baterai positif ya. Oke, saya coba pasang kabel untuk mengetes lampunya apa masih nyala atau enggak ya. Nah ini sudah saya jumper untuk kabelnya tadi ya. Untuk yang positif tadi lepas, ini saya coba yang pink negatif, yang merah atau oranye ini positif. Oke, lampu belum nyala, saya coba balik dan putar ininya ya, switchnya. Oke, sudah nyala. Ini saya putar, lihat cahayanya ya. Nah di sini kayak dimmer guys ya. Wow keren ya. Jadi ini bisa redup dan bisa terang. Nah seperti ini. Oke, ini tinggal kalian rakit lagi pakai baterai ini litium. Kemudian kalian pasang chargernya menggunakan modul TP. Oke, saya rakit dulu biar lebih rapi ya. Nah kurang lebih untuk penggantiannya sudah selesai seperti ini guys ya. Ini saya tempatkan di sini dengan saya kasih ini bracket 18650 yang isi 1 guys ya. Kebetulan aja pas tingginya, jadi ini cocok. Kemudian bagian jalur baterainya sama modul TP nya tadi pemasangannya sama kayak senter ya. Jadi yang B+ dan B- ini masuk ke baterai, kemudian yang output ini baru ke LED. Nah untuk kabel ini kabel USB ini bisa untuk charger ya. Nanti saya akan coba. Ini saya tes dulu ya. Ini saya putar. Oke, sudah nyala dan cahayanya bisa redup dan terang ya. Ini maksimal. Kalau untuk mati lampu ini sudah terang ya. Jadi ini bisa kalian bawa juga karena ada pegangannya. Ini saya coba tutup ya. Nah, ini bagian USB nya. Oke, ini pas ya. Kemudian bagian chargernya di sebelah sini. Nah untuk oh ya, saya lupa jelaskan. Untuk kabel AC nya ini saya potong ya. Jadi nanti takutnya pakai AC, kemudian komponen di sini yang kayak kapasitor ini kan sudah lama ya.
Takutnya nanti ada kejadian kayak yang waktu review itu, dia ada suara seperti angin. Jadi lebih baik saya putus biar kalau misalnya lupa gitu nggak terjadi apa-apa. Untuk lubang chargernya ini dibolong manual pakai cutter ya, seenggaknya ini lumayan rapi ya. Oke, kemudian ini tinggal di scrub aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini, dan di sini saya ingin mencoba fitur chargernya ya. Di sini saya coba cas dulu apakah nyala. Nah, di sini ada lampunya walau tak terlihat. Nah, ini ya nyala warna merah. Nanti kalau penuh dia warnanya biru. Di sini belum saya scrub. Nah, ini nyala ya untuk indikator chargernya. Oke. Kemudian saya ingin mencoba fitur USB-nya. Ini apakah bisa untuk ngecas HP ya. Nah, ini saya sudah siapkan kabel chargernya dan ini pas ya. Dan saya siapkan HP saya ini saya coba colokkan. Oke, saya tunggu. Oh, atau harus dinyalakan gini ya. Oke, tidak terjadi apa-apa guys ya. Coba saya charger di sini. Nyala ya. Ini berarti tegangannya dia sama kayak tegangan baterai. Kemungkinan besar ini USB tidak bisa mencharger HP ya, karena baterainya lithium, dia langsung output bypass. Biasanya kalau modul powerbank dia di step up ke 5 volt agar bisa mencharger HP. Nah, ini ada listriknya, cuma dia tidak terlalu tinggi sehingga tidak mampu mengecas HP ya. Jadi ini khususnya untuk lampu aja. Yang 5 volt mungkin saya rasa dia masih bisa nyala ya. Oke, untuk lampu yang ketiga ya, ini sudah kelar, ini tinggal dibaut ya, seperti ini. Nah, untuk sekarang lampu yang keempat guys ya, ini yang besar sama seperti tadi ya kayaknya untuk perbaikannya. Oke, saya bongkar dulu untuk dalamannya ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf, ini sudah pernah saya bongkar dan saya ambil akinya ya, karena memang semuanya rata-rata yang rusak akinya. Nah, ini kemudian saya mau coba dengan baterai lithium. Ini jalurnya hampir sama, bedanya yang ini besar, dia malah nggak ada untuk USB nya, jadi dia adanya cuma output AC, yang lain nggak ada ya. Ini jalurnya pun dari sini sama seperti yang tadi yang kecil, dia B minnya sebelah kiri, B plusnya sebelah kanan. Oke, saya coba dengan lithium 1400 mAh. Ini kutub negatif, ini positif ya. Oke, kemudian ini saya coba putar. Oke, itu menyala redup ya. Oke, dan terang ya. Jadi ini ada dimmernya dan saklar, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk cara pemasangannya ya sama seperti tadi senter dan yang kecil itu. Ini mudah aja. Jadi kalian bahan utamanya hanya ini sebenarnya ya. Jadi harus punya modul TP4056. Ini sangat cocok kalau kalian upgrade misalnya di rumah, walaupun nggak rusak ya lampunya, tapi kalian upgrade dengan lithium, ini insya Allah jadi awet ya lampunya. Karena kalau biasanya kalau aki sudah umur setahun lebih dia sudah lemah ya, mungkin 15 sampai setengah jam kalau dinyalakan sudah redup ya, seperti itu. Jadi alternatifnya bisa kalian upgrade dengan lithium dan TP4056 ini. Oke, saya lem di sini seperti tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Kalau yang besar ini dia nggak usah pakai bracket, langsung dia sudah pas ya. Nah, ini bolongan chargernya. Kemudian rangkaiannya sama seperti senter tadi ya. Oke, ini saya coba dulu sebelum saya baut. Nah, ini nyala ya. Nah, ini sudah normal. Nanti kalau misalnya kalian yang punya seperti ini, bisa tambah lebih banyak baterai biar lebih awet ya. Kalau saya pakai satu dengan 1700 mAh ya. Oke, lanjut lampu yang kelima ya. Ini saya pasang dulu. Nah, seperti ini nanti untuk chargernya. Oke, langsung lampu kelima ya. Dan ini lampu yang kelima ya. Ini tipenya yang center kepala.
ini bisa zoom in dan zoom out ya. Jadi cahayanya bisa diatur besar dan kecilnya. Kalau kecil dia jaraknya jauh, kalau besar dia melebar ya. Untuk saklarnya ini ya nggak berfungsi, ini lampu mati ya. Oke, ini saatnya membongkar. Kalau membongkarnya dari belakang ya, ini skrupnya kalian kendorin dulu. Nah, ini tinggal ditarik aja dari belakang. Nah, ini sudah tahu dalemannya. Untuk rangkaiannya, ini rangkaian charger ya, sama seperti senter tadi ya. Kemudian ada aki dan ada rangkaian mesinnya, ini mungkin mesin yang mengatur si lampu ya. Kemudian ada saklar. Oke, hanya ini komponennya. Ini saya coba lepas kabel baterainya. Nah, ini kalian buang aja soalnya sudah nggak kepake ya. Sama ini akinya juga aki mati. Oke, ini pengetesannya dulu. Sebelum kalian rakit, usahakan itu dites dulu ya. Takutnya yang rusak juga lampunya ya. Dengan baterai lithium, ini kutub positif, kemudian ini kutub negatif ya. Oke, belum nyala, saya coba saklar. Nah, ini tidak nyala ya. Atau mungkin terbalik, saya coba balik. Ini negatif, yang ini positif. Oh, terbalik ternyata guys, mohon maaf ya. Oh, dan lepas, tadi sudah nyala ya, dan ininya lepas resistornya. Oke, saya rakit dulu, nanti saya jelaskan ulang guys ya, seperti tadi. Nah, kurang lebih seperti ini kalau sudah jadi ya. Ini belum saya baut, saya coba nyalakan dulu. Ini yang mode paling terangnya, ini bisa kecil dan bisa besar ya. Jadi ini bisa diatur zoomnya. Nah, kemudian wow, ini ada merah-merah, keren juga guys ya. Kemudian ini kalau dipencet sekali dia masuk mode 2 yang artinya redup ya. Jadi kalau mode 2 dia lebih redup dari yang mode 1, cuma dia fungsinya sama. Nah, ini kalau dipencet sekali harusnya dia flip-flop ya, atau kedip-kedip. Tapi entah di sini ini modulnya mungkin mati ya, bagian flip-flopnya. Kalau dipencet ini baru off. Kemudian kalau dipencet dia nyala lagi. Mode 1, mode 2, flip-flop, mati, mode 1. Nah, yang penting yang paling difungsikan ini ya, mode 1 sama mode 2. Jadi kalau sudah upgrade seperti ini, usahakan kalau misal pakai mode 1 yang paling terang, itu kalian tidak usah dipakai secara terus-menerus ya. Jadi setiap mungkin sejam gitu istirahat dulu, karena ini pakai LED grey ya, yang terang takutnya nanti overheat. Tapi kalau kalian pakai mode 2, itu bisa nyala secara terus-menerus sampai baterainya habis. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Ini saya bongkar dulu. Nah, di sini ada baterai, saya pakainya 1700, kemudian modul TP ya, seperti tadi. Ini rangkaiannya sama kayak senter. Kemudian di sini saya sambung outputnya ke lampu ya, bagian jalur yang saya putus dari kabel akinya itu. Nah, seperti ini aja rangkaiannya, simple sekali. Untuk semua lampu rata-rata dia kerusakannya di baterai, dan kalian gantinya hanya dengan satu baterai lithium. Kalau mau lebih awet pakai 2. Kemudian pakai modul TP ya. Hanya ini aja bahan pokoknya sebenarnya ya. Oke, ini lanjut lampu yang terakhir ya. Jadi yang lampu terakhir ini saya buat terakhir karena dia beda sendiri ya. Nah, untuk ini lampu yang terakhir ya. Nah, sebelumnya ini kan tadi saya sebut ya. Tapi ini kemungkinan besar juga akinya yang rusak. Jadi kalian samakan aja seperti senter. Kalau yang ini juga LED-nya nyala sebenarnya. Ini ada baterainya, ada rumah-rumahannya. Cuma dia nggak ada baterainya dari sananya ya. Ini aslinya masih nyala, dan ini sudah saya lem ya, cuma belum saya rapikan. Ini untuk saya sendiri nanti. Jadi saya mau membongkar ini dulu. Nah, ini untuk cara membongkarnya agak sulit ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Pertama kalian buka di atas sini ada satu baut, kemudian di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini kalian longgarkan dulu ya. Oke, saya coba skrup dulu.
Nah, ini sudah saya kendorkan semua. Ini kalian tarik dulu ke atas ya. Nah, ini biar lepas. Nah, kemudian di sebelah sini ini kalian di sebelah sini ini kalian pernet ya, yang tangan kiri ke bawah. Nah, seperti ini ada kancingnya soalnya. Kemudian di bawah sini juga sama, yang bawah tangan kiri ini dipenet ke dalam ya. Mohon maaf ini agak susah. Nah, kalau sudah, ini sebelah sini ada satu, kalian samakan aja. Nah, ini sudah kebuka semua kancingnya. Kemudian kalian angkat seperti ini. Nah, ini dalaman dari lampu yang mereknya Raini. Ini lampu bagus ya, terlihat dari kabelnya. Kemudian rangkaiannya ini rapi ya. Maksudnya PCB nya bukan kabelnya ini. Kalau kabel sih nggak masalah ya, karena ini pakainya bagus. Nah, ini disaklar pun nggak mati ya, karena disaklar pun nggak nyala karena baterainya rusak. Ini saya ambil dan baterainya pun ada merek dari si lampu ya, jadi bagus banget. Kapasitasnya juga real 6 volt 1,6 Ah ya. Ini saya putus dulu ya. Nah, kalau sudah, ini baterainya disingkirkan karena nggak kepake. Nah, ini kalian coba dulu dengan satu baterai ya, karena ini lampunya lampu 6 volt guys ya. Ini saya coba dengan baterai, ini kutub positif, ini negatif, kebalik. Nah, ini nggak nyala guys ya, tapi kalau senter dia nyala. Jadi untuk baterai ini harus pakai 2 seri ya. Jadi kalian membutuhkan BMS 2S. Kalau saya ini pakai 3 ampere untuk rating BMS nya ya. Ini BMS 2S. Jadi nanti rangkaian baterainya dia 2 seri seperti ini. Jadi positif ketemu negatif, yang bawahnya juga sama. Ini kalian rangkai dulu ya, jadi baterainya dirangkai dulu sebelum kalian pasang di lampu ya. Nah, untuk baterainya kurang lebih seperti ini rangkaiannya ya. Ini di seri namanya, jadi total tegangannya di 8,4 kalau full. Nah, sedangkan ini baterai nanti kan dia tegangannya di 6 volt ya. Apakah aman ya, karena dia saya baca VOC nya juga sampai 7,5 volt untuk chargernya. Nah, di sini nanti ada poin yang mau saya sampaikan, jadi kalian simak sungguh-sungguh ya di bagian ini. Nah, ini saya solder dulu sesuai kutub ya, kabel merah positif, kabel hitam negatif. Oke, saya pasang dulu di sini ya. Nah, ini sudah saya solder guys ya. Dan jika kalian saklar ini lampunya belum nyala, misal ini masih mati ya, ini kalian pancing dulu dengan charger ya, karena BMS-nya biasanya protek, dia belum nyala. Nah, di sini untuk lampunya ada 3 mode. Pertama, dia mode emergency 1, terangnya enggak terlalu ya. Mode 2 dia lebih terang. Oke, kemudian ini ada mode center. Karena tegangan di sini terlalu tinggi, kalian mode 1 ini sebenarnya kalau di aki bawaannya ini sudah yang mode paling terang. Kemudian kalau mode 2 ini kan super terang ya. Ini kalian pakai nanti lampunya akan overheat ya. Jadi saran saya diputus ya. Dengan cara gini, ini disaklar kalian cabut. Nah, di belakang sini ada kabel warna hitam yang sendiri ya. Nah, ini sendiri. Ini kalian putus ya. Nah, kemudian kalian putus juga jalurnya biar nggak banyak kabel. Mohon maaf, di sini perumahan banyak anak kecil ya guys. Nah, ini sudah kalian putus. Ini kalian coba lagi ya. Ini kan mode off, kemudian mode 1 dia nyala, mode 2 dia akan mati ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian mode center ya normal-normal aja. Jadi seperti ini sudah bisa ya. Nah, tadi itu poin ke-1 ya. Poin kedua, ini charger bawaan dari modul, dia kan ada input AC ya. Nah, input AC ini bawaannya kalau untuk ngecas baterai ini, dia VOC nya mentok di 7,5 volt. Artinya baterai ini nggak akan bisa penuh ya. Jadi kalau dicas pakai PLN itu kapasitasnya hanya 50% ya. Jadi ini pertama ada kelebihannya. Kalau ini untuk emergency, jadi kalian colok terus untuk pemakaian jangka panjang, ini aman ya, nggak bakal overcharge bagian baterainya.
Nah, untuk kelemahannya kalau kalian pakai komersil atau untuk senter biasa itu dia nggak bakal bisa penuh. Nah, ada alternatifnya. Kalian kalau mau pakai senter ini untuk biasa, kalian chargernya dengan ini input 12 volt. Jadi pakai adaptor 12 volt itu sudah bisa ya. Pakai 1 ampere aja udah cukup menurut saya. Jangan di atas 1 ampere ya, karena ini baterainya dia dihandle oleh satu baterai. Kalau di seri kan nanti untuk chargernya dia masuk di masing-masing baterai. Kalau 2 ampere terlalu tinggi ya, kasihan untuk baterainya. Nah, mungkin untuk poinnya seperti itu. Nah, ini kalian bisa akali sebenarnya di sini ada dioda Zener, kalian ubah ke angka 8,2 volt. Nah, nanti dia VOC-nya sampai 8,5 lebih ya. Jadi bisa untuk ngecas walau lama ya. Tapi ini alternatif kalau misalnya kalian mau pakai yang AC ya. Tapi saran saya pakai yang DC aja nggak apa-apa. Nah, di sini ini lampunya otomatis. Jadi kalau kalian charger di PLN ketika saklar on, misalnya gini ya, ini lampunya otomatis akan off. Ketika lampunya PLN off atau listrik PLN padam ya, ini lampunya otomatis nyala. Jadi ini pemakaiannya dikhususkan untuk itu. Kalau untuk senter kalian casenya pakai adaptor 12 volt saja ya. Nah, di sini nanti akan saya peragakan atau saya praktekkan ya untuk otomatisnya. Tapi nanti di sini ini sudah kelar, jadi nggak akan saya ganti ininya. Soalnya kalau nggak diganti ininya nanti ada permasalahan lagi, nanti saya jelaskan lagi. Makanya kalian simak dengan teliti ya. Soalnya kalau nggak teliti nanti mungkin ada salah informasi kalian terapkan, nanti takutnya nggak sesuai dengan video saya. Oke, ini saya fix sampai sini ya. Jadi dioda Zener pakai bawaan dan nggak saya apa-apakan untuk lampunya. Yang penting ini berfungsi dengan normal ya. Oke, ini tinggal kalian pasang aja, jangan lupa ini dilem ya. Kalian rapikan lagi. Ini sudah saya siapkan untuk percobaannya. Tadi yang baru saya rakit ini ya. Nah, ini senternya berfungsi. Untuk emergency ini berfungsi. Cuma yang belakangnya mode satunya mode 2-nya dia nggak saya fungsikan ya. Nah, ini jadi mati ya, walaupun harusnya ini yang lebih terang karena ini sudah terang banget ya kalau untuk mati lampu. Nah, di sini saya peragakan, maksud saya tadi ya tentang dioda Zener. Kalau misalnya kalian baru rakit seperti saya kan kondisi baterai itu full, atau kalian chargernya lewat DC 12 volt. Itu kalau kalian pakai otomatisnya ya. Ini saya peragakan, ini saya saklar di on gini ya. Kemudian saya input dengan charger. Nah, di sini dia nggak bisa mati 100% ya. Walaupun ini kan mode mati, ini saya saklar, ini harusnya ini mati, tapi dia nggak bisa mati ya. Dia malah agak redup. Ini penyebabnya karena tegangan baterai terlalu tinggi daripada tegangan chargernya. Jadi chargernya masuk, tapi tegangan baterai itu di atas tegangan charger. Jadi dia nggak bisa mati. Nah, ini sudah saya siapkan untuk bandingannya. Ini lampu yang sama, ini saya bedakan warnanya biar nggak bingung ya. Ini sudah saya kuras ya. Jadi baterainya sudah di bawah tegangan charger yang ini, yang AC ya. Nah, ini kalau saya coba nyalakan yang emergency dia sama ya. Oke, ini saya matikan. Kemudian ini saya colokkan. Nah, kalau dia charger, ini indikatornya ya merah, ini akan mati ya. Kemudian misalnya saya cabut stop kontaknya itu, ibaratnya mati lampu lah. Nah, ini lampu akan otomatis menyala, tapi dengan syarat ya ini harus mancep terus. Jadinya ini fungsinya walaupun saya nggak ganti. Jadi kalau dia ditancap terus di PLN, insya Allah aman ya, walau setahun lebih. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya lampunya nggak bisa mati 100%. Itu bukan rusak, tapi karena baterainya terlalu tinggi ya. Karena ini baterai seri lithium 2S 8,4 volt yang harusnya pakainya maksimal 7,5 volt.
Nah, untuk opsi yang kedua, kalau kalian mau pakai komersil, maksudnya tidak untuk emergensi kayak tadi, hanya untuk ya center gini, sorry yang ini, atau ya seperti ini kalau untuk di kebun ya misalnya. Itu kalian kalau untuk charger yang maunya cepat, itu pakai adaptor ya. Salah satu contohnya seperti ini adaptor 12 volt, arusnya 1 ampere. Jadi saya coba untuk ngecas ya. Nah, ini indikatornya sudah nyala dan ini saya saklar on ya, dia nggak ada respon. Tapi kalau saya cabut, dia otomatis nyala ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf bila agak berisik karena di sini lagi banyak anak kecil, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang jelas. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja ya. Semoga bermanfaat. Saya Swalo Elektro, terima kasih. Tuh, banyak banget guys, soalnya itu lapangan ya, jadi di sana banyak anak main. Mohon maaf bila terganggu seperti ini. Aduh.